Sulula Nabi Ba'da ma ba'du. Ini adalah majelis kita yang kedua dari menjelaskan secara ringkas bab yang kelima, yakni prinsip terpenting manhaj salaf di dalam akidah, yang kita nukil dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Dan sekarang kita masuk kepada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, bahwasanya di antara prinsip atau manhaj salafus soleh di dalam bab akidah adalah memahami nas-nas syar'i berdasarkan perkataan ulama salaf, tafsir mereka, dan pendapat yang dinukil dari mereka. Yakni memahami nas-nas syar'i berdasarkan perkataan ulama salaf, tafsir mereka, dan pendapat yang dinukil dari sisi mereka. Jadi prinsip yang ketiga ini merupakan konsekuensi dari keyakinan kita bahwasanya kaum salafus soleh, generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tidaklah terkait dengan semisal warna kulit, tinggi pendek, hitam putih, atau jasad-jasad mereka. Tapi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kepada generasi salaf itu tertuju kepada praktek praktis amaliyah mereka di dalam menjalankan agama. Dan mereka, yakni generasi salaf, adalah generasi yang paling mengetahui tentang makna-makna Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah kaum yang a'lam, yang paling mengetahui tentang makna-makna Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan ini sangat mudah sekali untuk kita cerna. Karena apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada para sahabat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho kepada para sahabat kalau mereka tidak mengetahui, tidak memahami Al-Quran maupun As-Sunnah? Lalu mengatakan bahwasanya generasi salaf tidak mengetahui, memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara tepat, secara benar, pada hakikatnya adalah bentuk hujatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Karena sama saja mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah gagal mendidik para sahabat. Mengatakan bahwasanya sahabat tidak memahami dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, itu hujatan kepada Rasul itu sendiri. Karena sama saja dengan mengatakan Rasul telah gagal mendidik generasi sahabat. Maka konsekuensi dari meyakini bahwasanya Rasul adalah sosok yang berhasil dalam mendidik umat, maka yang pertama kali berhasil beliau didik adalah generasi sahabat. Maka sahabat adalah orang-orang yang paling memahami makna-makna dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau kemudian
terjadi misalnya ada khilaf antara generasi belakangan dengan generasi salaf di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka kebenaran pasti ada pada pemahaman mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, kuntum khaira ummah. Kalian, yakni para sahabat, adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada mereka. Yang Rasul juga mengatakan, sebaik-baik umat ada pada zamanku, sebaik-baik generasi ada pada zamanku. Maka apabila kemudian ada penafsiran dari mereka, baik terhadap makna ayat Al-Quranul Karim maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tidak layak dan tidak boleh dipertentangan dengan penafsiran selain dari mereka. Sebagaimana juga tidak boleh mempertentangkan penafsiran dari mereka dengan semata-mata pemaknaan bahasa. Karena di dalam memahami dalil, maka dalil harus dipahami berdasarkan petunjuk syariat terlebih dahulu. Kalau kemudian syariat tidak menunjukkan ke arah tersebut, baru dalil dipahami berdasarkan petunjuk makna bahasa. Ini sebagaimana kemudian maklum dalam pembicaraan ilmu usul fikih, bahwasanya suatu dalil harus dipahami berdasarkan hakikatus syariah terlebih dahulu, hakikat syar'i. Kalau tidak dijumpai pemahamannya berdasarkan hakikat syar'i, baru kepada hakikatul logawiyah, hakikat bahasa. Kalau tidak dijumpai pemahamannya berdasarkan hakikat bahasa, baru kepada hakikatul urfiyah, hakikat urf, kebiasaan. 3 tingkatan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Kalau para sahabat telah menjelaskan makna ayat seperti ini, maka tidak boleh ditentang dengan penafsiran bahasa. Kalau para tabi'in telah menafsirkan makna ayat hadis seperti ini, maka tidak boleh ditentang berdasarkan penafsiran uruf kebiasaan manusia. Karena agama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yang harus dipahami dengan pemahaman yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasul telah menerangkan secara detail yang keterangan Rasul tersebut dipahami oleh para sahabat. Kan seperti itu. Rasul telah menjelaskan secara mendetail tentang agama Islam ini. Sampai kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, tidaklah burung terbang di atas dan mengepakkan sayapnya, melainkan Rasulullah telah mengajarkan ilmunya kepada kami. Ini salah satu di antara bentuk ucapan yang menunjukkan apa saja yang terkait dengan maslahat bagi seorang hamba dan yang mendatangkan madarat bagi seorang hamba telah Allah dan Rasulnya jelaskan. Maka para sahabat adalah orang-orang yang menemani Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang paling paham terhadap makna-makna ayat-ayat Al-Quran maupun As-Sunnah. Kapan kita menjumpai suatu kesulitan di dalam memahami ayat Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang pertama kali harus kita lihat, apakah ada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka di atas kebaikan yang menafsirkannya. Makanya dikatakan di halaman ke-184, oleh karena itu hendaklah diketahui bahwa semua masalah, baik akidah, ibadah, ahkam, dan yang lainnya, sudah ditanyakan dan diamalkan oleh para sahabat.
Karena agama Islam ini telah sempurna, Rasul terangkan kepada kaum muslimin, yakni para sahabat. Rasul bukan hanya menerangkan ini syariat, tetapi Rasul juga menjelaskan tentang ini cara menjalankan syariat. Iya kan? Rasul bukan hanya mengatakan kepada para sahabat wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Tetapi Rasul juga menjelaskan ini cara menjalankan sholat 5 waktu. Dan para sahabat memperhatikan dan mengetahui perkara tersebut. Rasul bukan hanya mengatakan wajib atas kalian beriman kepada Allah. Tetapi Rasul juga telah menjelaskan bagaimana caranya beriman kepada Allah yang baik lagi benar. Dan para sahabat telah memahami bagaimana cara beriman kepada Allah dengan baik dan benar. Makanya dikatakan, oleh karena itu, hendaknya diketahui bahwa semua masalah baik akidah, ibadah, ahkam, dan yang lainnya sudah ditanyakan, dipahami, dan diamalkan oleh para sahabat. Karena seluruh agama Islam telah diterangkan oleh Rasulullah. Lalu kalau Rasul telah menerangkan seluruh agama Islam, siapa kaum yang pertama kali mendapatkan keterangan dari sisi Rasulullah? Maka jelas di sana adalah para sahabat. Para sahabat telah mendapatkan penjelasan yang mendetail tentang agama ini dari sisi Rasulullah. Karena mereka adalah orang yang dibimbing langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita katakan tadi, mengatakan bahwasanya para sahabat kaum salafus soleh tidak mengetahui makna-makna Al-Quran dan As-Sunnah, itu sama saja menghujat atau mencela Rasulullah SAW gagal di dalam mendidik para sahabat. Para sahabat adalah orang yang a'lam, paling mengetahui. Juga orang-orang yang berjalan di atas jalan yang paling selamat. Dan orang-orang yang paling bijaksana. Makanya sungguh sangat buruk perkataan bahwasanya generasi salaf hanya aslam saja, tidak a'lam, juga tidak ahkam. Ada sebagian dai-dai hizbiyah yang mengatakan bahwasanya generasi salafus soleh hanya aslam saja, tidak a'lam, apalagi ahkam. Yakni para sahabat itu hanya aslam, selamat, tidak a'lam, tidak paling mengetahui. Dari perkataan mereka itu, mereka hendak apa? Mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW gagal di dalam mendidik para sahabat. Maka jadilah para sahabat tidak mengerti dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Lalu bagaimana bisa selamat kalau tidak berilmu? Bagaimana bisa selamat kalau tidak memiliki pengetahuan tentang hukum? Kan ada sebagian dai-dai hizbiyah yang mengatakan generasi salaf hum aslam. Adapun nahnu, kata mereka, a'lam wal ahkam. Ini sama saja membodoh-bodohkan generasi salaf para sahabat. Lalu bagaimana bisa selamat kalau tidak dibangun keselamatan itu di atas ilmu? Bagaimana bisa selamat kalau tidak, bagaimana bisa kemudian paham tentang hukum? Bagaimana bisa selamat kalau tidak memahami hukum syariat? Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka secara khusus Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang berilmu. Yang mengatakan para sahabat adalah orang-orang yang berilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-6. Wa yaral ladzina utul ilma. Dan orang-orang yang diberi ilmu, dan orang-orang yang diberi ilmu berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad adalah wahyu yang benar, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa yaral ladzina utul ilma, siapa yang dimaksud orang-orang yang diberi ilmu di dalam surat Saba ayat ke-6 ini? Berkata Imam Qatadah, seorang imam dari kalangan tabi'in, di antara murid terbesarnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah mengatakan mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang diberi ilmu berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad berasal dari Rabbmu, itulah benar. Sebenarnya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tanpa ada penafsiran dari Qatadah, kita bisa mengetahui dengan meyakinkan bahwasannya yang dimaksud orang-orang yang diberikan ilmu pada ayat ini adalah para sahabat. Walaupun tanpa ada penafsiran Qatadah. Apalagi ada penafsiran Qatadah. Antum bisa lihat ada tafsir Qatadah di bawahnya kan? Andai kata tidak ada penafsiran Qatadah, maka ayat ini secara meyakinkan bahwasanya yang dimaksud orang-orang yang diberikan ilmu di sana adalah para sahabat. Karena kalau kita masuk kepada definisi sahabat, siapa mereka? Adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman. Beriman kepada Rasul sudah barang tentu tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Bisa diikuti? Saya ulangi. Coba kita tutup dulu tafsirnya Qatadah. Apalagi ada penafsiran Qatadah, jelas lebih kuat. Tanpa ada penafsiran Qatadah, mungkin kan sebagian orang akan mengatakan begini, udah kita nggak perlu tafsir Qatadah, ayo kita tafsirkan ayat ini dengan logika kita saja. Oke, kalau kayak gitu. Kita tutup tafsirnya Qatadah, walaupun saya tidak ridho ini. Saya nggak ridho. Inilah yang saya sampaikan tadi di belakang, bahwasanya gara-gara kelakuan ahli bid'ah yang modelnya kayak gini, menjelaskan akidah yang sederhana jadi rumit. Akidah ini sederhana, mudah untuk dipahami, bawaan fitrah. Tapi karena kita hendak membantah mereka, jadi urusannya agak rumit. Untuk sementara, kita asumsikan kita tidak mengetahui tafsirnya Imam Qatadah. Kita baca ayat ini. Dan orang-orang yang diberikan ilmu berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Rabbmu itulah benar. Jadi di sini ada orang-orang yang membenarkan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Lalu siapa sahabat di sana? Sahabat secara definisi adalah orang-orang yang bertemu dan beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam keadaan beriman. Begitu ya? Cukup bertemu, bukan melihat. Karena ada sebagian sahabat yang nggak melihat Rasulullah dengan sebab apa? Buta. Ada sebagian sahabat yang tidak pernah melihat Rasul dengan sebab buta. Maka bertemu, cukup idrok, bertemu walaupun hanya sesaat, dia terkategorikan sahabat dengan syarat beriman kepada Rasul dan wafat dalam keadaan beriman. Dan keimanan kepada Rasulullah, itulah definisi sahabat. Tidak akan mungkin dikatakan seseorang beriman kepada Rasulullah kecuali dalam keadaan dia juga beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Bukankah seperti itu? Iya kan? Maka definisi sahabat itu kan yang sederhana, orang yang bertemu dengan Rasul dan beriman dengan Rasul. Tapi ucapan beriman dengan Rasul di sana bukan hanya beriman dengan Rasul saja. Karena kalau seseorang beriman dengan Rasul saja tapi tidak mengimani Allah misalnya, apa manfaatnya? Seseorang beriman dengan Rasul tetapi tidak beriman dengan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, apa manfaatnya keimanan seperti itu? Enggak ada iman di situ malahan. Maklum? Jadi para sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada Rasul dan beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya.
Dan para sahabat meyakini bahwasanya apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, itulah kebenaran. Bisa dipahami? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan mereka sebagai orang-orang yang berilmu. Maka siapa orang-orang yang berilmu di sini? Adalah orang-orang yang ketika wahyu diturunkan kepada Rasulnya, mereka mengatakan, kami beriman kepadamu ya Rasulullah, dan apa yang Allah turunkan kepadamu. Humus sahabah. Sahabat berilmu. Disebutkan di dalam ayat ini. Belum lagi Qatadah mengatakannya. Jadi sungguh zolim kalau ada orang yang mengatakan sahabat nggak berilmu. Sahabat itu aslam, adapun kamilah yang a'lam. Ini zolim. Sahabat berilmu. Kalau sahabat tidak berilmu, lalu bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan para sahabat sebagai saksi atas kaum muslimin secara umum? Sebagaimana Rasulullah SAW dijadikan saksi oleh Allah untuk para sahabat. Sebagaimana Al-Baqarah ayat ke-143. Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam umat yang pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Kesaksian itu salah satu di antara syaratnya adalah mengetahui dan menyaksikan apa yang dipersaksikan. Itu kesaksian yang benar ya. Mengetahui dan menyaksikan apa yang dipersaksikan. Baik pengetahuan itu berdasarkan atas idrakun nazar, penglihatan, atau persaksian itu diperoleh lewat idrakul ilmu. Ada sebagian di antara antum yang bersumpah atas nama Allah bahwasanya kota Mekah ada di Saudi Arabia. Walaupun antum belum pernah sampai ke sana. Kenapa antum bisa bersumpah atas nama Allah kota Mekah ada di Saudi Arabia? Idrakul ilmu. Ilmu yang meyakinkan tidak ada keraguan bahwasanya Mekah ada di Saudi Arabia. Ilmu yang kuat, tidak ada keraguan. Atau persaksian diperoleh lewat apa? Ini persaksian yang benar. Saya nggak bilang persaksian palsu. Persaksian yang benar diperoleh lewat ilmu atau lewat menyaksikan apa yang dipersaksikan. Saya meyakini kota Mekah ada di Saudi Arabia. Kok bisa begitu? Ya saya lihat sendiri kok. Kota Mekah ada di Saudi Arabia, saya pernah ke sana. Itu mempersaksikan apa yang dipersaksikan. Kalau kemudian dikatakan di sini, Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu, maka tidak lepas persaksian Rasul ini dibangun di atas dasar Rasul mengilmui apa yang dia persaksikan, atau Rasul melihat sosok-sosok yang beliau persaksikan. Hanya dua kemungkinan. Idrak ilm sama idratun nazar. Lihat. Betul? Maka kalau persaksiannya berdasarkan apa yang Rasul lihat, siapa yang Rasul lihat? Para sahabat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Perbuatan para sahabat. Rasul mempersaksikan para sahabat. Dan apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW terhadap para sahabat di dalam bentuk persaksian, kalian adalah sebaik-baik generasi. Ini kan bentuk persaksian Rasul kepada para sahabat. Setelah mempersaksikan berdasarkan ilmu,
atau mempersaksikan berdasarkan penglihatan, maka pasti muncul buah dari persaksian itu. Rasul melihat para sahabat, idrok secara nazar, melihat. Secara ilmu, jelas. Masa Rasul tidak mengenal para sahabat secara ilmu? Rasul melihat itu. Rasul tahu itu para sahabat. Tabiatnya, sifatnya, gerak-geriknya. Rasul juga melihat para sahabat berjalan di sekitar beliau, membersamai beliau. Maka secara persaksian Rasul melihat para sahabat berdasarkan ilmu, berdasarkan penglihatan. Iya kan? Maka setelah Rasul mempersaksikan para sahabat, maka di atas persaksian Rasul, Rasul mengucapkan kesaksian terhadap mereka. Kalian adalah sebaik-baik generasi. Itu buah dari persaksian Rasulullah. Lalu mau kita bantah kekuatan hujah ini dengan mengatakan salafus soleh hanya aslam, tidak a'lam, apalagi ahkam. Salafus soleh generasi para sahabat a'lam, aslam, ahkam. Mereka telah berjalan di atas jalan yang benar. Maka siapa yang hendak, yakni apa? Selamat di dalam meniti akidah, maka mau tidak mau yakni harus dia berjalan di atas pemahaman para sahabat, tafsir para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan di sana sebenarnya ada turunan ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau tafsir para sahabat ini, antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain dijumpai adanya pertentangan yang tidak bisa dijamak. Karena terkadang pertentangan yang namanya ikhtilaf, itu hanya semata-mata ikhtilaf di dalam redaksi. Tetapi ikhtilaf di dalam redaksi itu pada hakikatnya saling melengkapi. Inilah yang namanya at-tanawwu. Nampaknya ikhtilaf, ada beda antara ucapan sahabat A dengan ucapan sahabat B. Tapi ketika diperhatikan, dicermati, dicari celahnya, oh ternyata ini bukan ikhtilaf dalam makna pertentangan, tetapi dalam makna saling melengkapi. Inilah yang biasa diistilahkan dengan ikhtilaf tanawwu. Ini perlu kejelian di dalam mencermati hal-hal seperti ini. Tetapi kemudian ketika dijumpai ada dua orang sahabat, yang satu mengucapkan suatu kalimat, yang lain mengucapkan kalimat yang lain, dan kalimat-kalimat ini bertentangan, dan coba dicari celahnya. Ternyata tidak ketemu jalan untuk mengumpulkannya. Maka inilah yang namanya ikhtilaf tadad, pertentangan. Apakah mungkin terjadi ikhtilaf tadad di dalam menafsirkan ayat Al-Quran di sisi para sahabat? Kalau ikhtilaf tanawwu, mungkin saja karena itu ikhtilaf dalam bentuk redaksi yang saling melengkapi. Betul? Tapi mungkinkah terjadi ikhtilaf tadad di dalam penafsiran ayat Al-Quran di sisi para sahabat? Apa jawabannya? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Muqaddimah fi Usulit Tafsir, ada kemungkinannya tetapi sedikit sekali. Ikhtilaf mereka di dalam tafsir itu sungguh sangat sedikit sekali. Itu kata Ibn Taimiyah dalam Muqaddimah atau Muqaddamah fi Usulit Tafsir. Jadi dobetnya ada yang membaca muqaddimah, ada yang membaca muqaddamah. Itu beda loh. Kalau dibaca muqaddimah dengan muqaddamah itu artinya berbeda. Bedanya di mana? Yang satu I, satu A.
Nah, nanti tanyalah sama ustadz-ustadz antum, beda muqaddamah dengan muqaddimah itu apa? Itu beda. Iya. Ada yang membaca muqaddimah fi usuli tafsir, ada yang membaca muqaddamah fi usuli tafsir. Ibnu Taimiyah mengatakan, ikhtilaf di dalam generasi salaf, di dalam di dalam menafsirkan ayat Al-Quran, yang dimaksud di sana adalah ikhtilaf tadot, sedikit sekali. Sedikit sekali. Maka generasi sahabat ketika terjadi ikhtilaf tadot, mungkin saja, tapi sedikit sekali. Tapi kalau kemudian ikhtilaf tadot itu munculnya antara generasi sahabat dengan generasi tabi'in, mana yang didahulukan? Diambil penafsiran siapa? Sahabat. Iya kan? Kalau penafsiran itu, misalnya, berbeda antara generasi sahabat dengan generasi tabi'in, mana yang didahulukan? Generasi sahabat. Ini sebagaimana antum bisa lihat di dalam muqaddimah, kalau ini muqaddimah, bukan muqaddamah. Antum bisa lihat di dalam muqaddimah tafsir Imam Ibnu Katsir. Ketika beliau menjelaskan tentang apabila terjadi pertentangan di antara tafsir dua orang sahabat, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diundur. Ketika terjadi pertentangan di antara tafsir sahabat dan tabi'in, dahulukan tabi'in. Kalau terjadi pertentangan di antara tafsir para tabi'in, maka mana yang harus didahulukan? Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir menjelaskan perkara ini. Tapi ini kasus nadir, sedikit sekali. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Ya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, prinsip yang ketiga, memahami nas-nas syar'i berdasarkan perkataan para ulama salaf, tafsir mereka dan pendapat yang dinukil dari sisi mereka. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, prinsip akidah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, mengikuti mereka, menjauhi perbuatan bid'ah, dan meyakini bahwasanya setiap bid'ah adalah sesat. Ucapan Imam Ahmad ini adalah poin-poin awal dari risalah beliau yang berjudul Ushulus Sunnah. Kemudian prinsip yang keempat. Dan sebagaimana dimaklumi, pertanyaan ada pada sesi terakhir setiap hari. Antum bisa kemudian mulai menulis pertanyaan sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Prinsip yang keempat, menerima wahyu sepenuhnya dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya, serta tidak melampaui batas dalam perkara-perkara ghaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Ini prinsip keempat. Menerima wahyu sepenuhnya. Kalau perkara akidah tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yakni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah, maka kita terima sepenuhnya, walaupun tidak masuk di akal kita. Walaupun tidak masuk di akal kita. Kita terima perkara-perkara akidah yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahih sudah barang tentu. Walaupun tidak masuk ke dalam akal kita. Kita terima. Karena salah satu di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, sebagaimana ucapan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, wa alaina bitaslim. Kan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, minallahi risalah.
dari Allah Subhanahu wa taala risalah Islam ini. Wa ala rasuli balah, dan Rasul menyampaikan kepada kita. Adapun kita taslim, tunduk. Itu ucapan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Minallahi risalah. Risalah ini, agama ini datangnya dari Allah. Rasul menyampaikan, adapun kewajiban kita menerima. Walaupun yang disampaikan Rasul itu tidak masuk akal di benak kita. Kita terima. Karena konsekuensi dari keimanan adalah menerima sesuatu walaupun tidak masuk akal. Lagian ikhwan, kalau seluruh perkara agama bisa dicerna dan masuk akal, maka niscaya seluruh manusia akan beriman. Ya enggak? Saya ulangi nih. Kalau seluruh perkara agama bisa dicerna dan masuk akal, maka seluruh manusia akan beriman. Makanya di sana ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ujian atas orang-orang tersebut, maka ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Di antaranya apa? Sikap mereka menghadapi sesuatu yang tidak masuk ke dalam akal mereka. Adapun orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan mengetahui bahwasanya kalam Allah adalah benar, kalamnya Rasulullah adalah hak, maka dia terima walaupun tidak masuk akal. Tidak ditentang dengan pendapat, tidak ditentang dengan analogi kias, tidak ditentang dengan fakta sejarah. Macam-macam orang ini caranya menolak Al-Quran maupun As-Sunnah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya. Ada yang menentang dengan akalnya, ada yang menentang dengan analogi kiasnya, yang menentang dalil, menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan analogi kias. Pertama kali adalah siapa? Yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan analogi kias pertama kali adalah siapa? Ketika dia mengatakan iblis, ana lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada dia, yakni Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Yakni apa alasannya aku harus bersujud kepada dia? Menentang. Juga tidak menentang Al-Quran maupun As-Sunnah dengan fakta sejarah. Ada sebagian orang yang menentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan fakta sejarah. Ada? Ada. Contohnya terjadi. Ketika misalnya Rasulullah SAW mengatakan hajjaja Adam wa Musa. Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Tahu hadisnya ya? Panjang hadisnya. Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat, berbantah-bantahan. Maka ada sebagian orang yang mengatakan, kapan Adam dan Musa bertemu? Bukankah mereka berdua, yakni Adam dan Musa, dipisah dengan masa yang sangat jauh? Ini mengira-ngira, mengada-ada ini. Padahal Rasul mengucapkan kalimat itu dengan kalimat yang benar. Ucapan Rasul tersebut disahihkan oleh para ulama, telah berdebat Adam dan Musa. Kapan Adam dan Musa bertemu? Kan antara Adam dan Musa terbentang ribuan tahun, ketemu di mana sehingga bisa berdebat? Hadis ini nggak masuk akal karena bertentangan dengan kenyataan sejarah. Iya kan? Jadi cara orang untuk menolak wahyu dari Al-Quran maupun As-Sunnah itu macam-macam. Ada yang menggunakan akalnya, rasionya. Ini yang namanya lalat, itu hinggap di tempat-tempat kotor. Lalu bagaimana mungkin di satu sayapnya ada racun, sedangkan di sayapnya yang lain ada penawarnya?
Bagaimana mungkin di dalam tubuh lalat itu ada racun sekaligus penawar? Padahal alat itu hinggapnya di tempat-tempat kotor. Hadis nggak masuk akal. Ada juga yang ngeledek dalam tanda kutip hadis ini. Kalau kemudian yang terkena itu adalah sayap yang ada penawarnya, kan kita nggak tahu nih. Sayap lalat yang ada penawarnya sebelah mana kan kita nggak tahu ya. Tapi diasumsikan yang mengenai air adalah sayap yang ada penawarnya. Kemudian dicelupkan, masuk racun. Kikik, bodoh banget. Loh, ada yang kayak gini, ikhwan, ada. Yang masuk kan penawarnya. Kalau dicelupin, racun dong yang masuk. Kikik, kata mereka nih. Ini ada di YouTube. Antum jangan lihat-lihat, nggak perlu. Sudah bagus-bagus, yang masuk adalah sayap yang ada penawarnya. Dicelupin, kena deh racun. Kikik, kata orang itu. Dan murid-muridnya pada ketawa lagi. Melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Takzim terhadap as-sunnahnya itu nggak ada gitu loh. Jadi macam-macam cara manusia-manusia tersebut untuk menolak dalil Al-Quran maupun as-sunnah. Padahal akal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk memahami Al-Quran dan as-sunnah. Bukan untuk menolak Al-Quran dan as-sunnah. Kalau kemudian ada sesuatu yang belum bisa dipahami oleh akal, maka itu semata-mata keterbatasan akal kita. Kan begitu? Akal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk memahami Al-Quran dan as-sunnah. Ini harus saya sampaikan agar jangan sampai kemudian ada tuduhan-tuduhan bahwasanya dakwah salafi adalah dakwah yang menyampingkan akal. Ini kan sama saja sedang mengatakan atau meledek kaum salafus soleh alusunnah salafiyun, orang-orang bodoh nggak pakai otak. Padahal kita belajar ini pusing. Nggak percaya? Pusing nggak antum? Nggak, insya Allah. Bahkan orang-orang yang paling cerdas itu adalah kaum salafiyun. Mereka memaksimalkan, mempergunakan akal mereka. Apabila telah sampai kepada suatu titik akal tidak bisa memahami, maka mereka diam tunduk patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk memahami Al-Quran maupun As-Sunnah. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Al-Quran ditadaburi, dipahami. Kalau sampai kepada suatu titik akal tidak bisa memahaminya, maka kesalahan bukan pada ayat Al-Quran maupun hadis. Akal kita saja yang belum bisa memahaminya. Karena wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabda Rasulullah SAW pasti benar. Kan begitu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan orang-orang mukmin dalam surat An-Nur ayat ke-51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang mukmin itu apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Walaupun apa yang kami dengar itu kadang-kadang nggak masuk akal pada diri kami, tapi kami dengar dan kami taat. Walaupun yang kemudian kami dengar itu mungkin tidak masuk akal, tapi kami dengar, sekaligus kami taat. Atas apa yang kami dengar, kami taat. Walaupun terkadang apa yang kami dengar tersebut tidak masuk akal kami. Walaupun terhadap kadang-kadang apa yang kami dengar tidak kami ketahui hikmahnya. Maka menjalankan syariat Allah itu pada hakikatnya, ya, menjalankan syariat Allah itu pada hakikatnya tidak
didahului dengan usaha untuk mencari hikmahnya terlebih dahulu. Apa sih hikmah dari sholat berjamaah? Ada pasti, betul? Ada pasti. Apa hikmah dari menutup aurat? Pasti ada. Tetapi sebagian orang tidak mau menjalankan syariat Allah semisal menutup aurat atau sholat berjamaah, melainkan dia mengetahui hikmahnya terlebih dahulu. Apa hikmahnya memanjangkan jenggot? Apa coba? Nggak ada kan? Maka saya nggak mau melakukannya. Tidak. Apa hikmahnya memanjangkan jenggot? Bertambah cakep kagak, kata mereka sebagiannya. Mereka yang ngomong. Betul ya? Padahal antum bayangkan, singa yang jenggotnya, singa bukan jenggot apa? Surai. Singa yang surainya seperti itu gagahnya luar biasa ya. Coba antum foto singa yang surainya seperti itu, kemudian antum masukkan ke Adobe Photoshop. Kemudian antum hapus surainya. Kira-kira bagaimana penampakannya? Kayak apa, Pak? Kucing. Menggelikan. Kegagahan singa jantan karena suraunya. Apa itu? Isya. Baik. Kita jeda terlebih dahulu untuk mengerjakan untuk azan sholat Isya, nanti kita lanjutkan insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah. Yang ingin kita katakan tadi adalah generasi salafus soleh. Mereka tidak menunggu terlebih dahulu untuk mengetahui hikmah-hikmah dalam menjalankan syariat, baru kemudian menjalankan syariat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan mereka ketika mereka mendengar ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengar sekaligus taat. Sudah barang tentu lafaz mendengar dan taat. Taat di sini adalah mengerjakan apabila yang mereka dengar tersebut adalah suatu perintah, dan meninggalkan apabila yang mereka dengar tersebut adalah suatu larangan. Mereka mendengar dan taat. Tidaklah kemudian pada diri mereka mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan baru mereka lakukan setelah mereka mengetahui hikmahnya terlebih dahulu. Saya bukan mengatakan bahwasanya mengetahui hikmah dari syariat adalah perkara yang tidak penting. Mengetahui hikmah dari syariat adalah perkara yang sangat penting. Tetapi menunda mengerjakan perintah dan menunda meninggalkan larangan sampai mengetahui hikmah di balik perintah atau larangan tersebut, ini bukan sikap seorang muslim. Karena sikap seorang muslim ketika mendengar perintah maupun larangan, sami'na wa ata'na. Kalau yang mereka dengar adalah perintah, mereka kerjakan. Kalau yang mereka dengar adalah larangan, mereka tinggalkan. Jangan salah paham ya ikhwan ya. Bukan berarti tidak penting mengetahui hikmah di balik perintah atau larangan. Enggak seperti itu. Sudah barang tentu mengetahui hikmah di balik perintah dan larangan akan lebih memotivasi seseorang untuk mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Lebih memperkuat keyakinan seorang hamba. Tetapi ketika kemudian orang-orang mukmin disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendengar perintah maupun larangan, sami'na wa ata'na. Walaupun yang mereka dengar mungkin tidak masuk akal. Yang mereka dengar tidak masuk akal. Tapi mereka mendengar lalu taat. Ini sikap seorang mukmin. Makanya disebutkan oleh Imam Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang antum bisa lihat di halaman ke-188, bahwasanya beliau mengatakan minnallahi risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Risalah dari Allah. Kewajiban Rasul adalah menyampaikannya dan kewajiban kita adalah menerimanya. Maka akal Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan untuk menentang syariat. Dan jangan juga kemudian dibayangkan bahwasanya dakwah salaf itu semata-mata mendoktrin, tidak mempergunakan akal. Ini tuduhan kejam ini. Ini tuduhan yang amat buruk. Akal itu dihargai. Bahkan yang membedakan manusia dengan binatang itu salah satunya akal. Disebutkan dari halaman ke-190 sampai dengan halaman ke-192 tentang bagaimana syariat Islam menghargai akal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan kalamnya kepada orang-orang yang berakal. Yang kedua, akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif. Dalam kurung, beban hukum. Iya. Seseorang yang tidak berakal, maka tidak terkena beban taklif, hukum. Ini dalilnya jelas. Rufi al-qalam anis salasin. Di antaranya, wa anil majnun hatta yakil. Pena diangkat dari 3 golongan. Salah satunya, orang gila sampai dia berakal. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Dan yang kelima, yang keempat, tadi yang ketiga, yang keempat, penyebutan begitu banyak proses dan anjuran untuk berpikir, misalnya tadabbur, tafakkur, ta'akul. Keempat hal ini menunjukkan bahwasanya akal dihargai dalam syariat kita. Tetapi akal harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Bukan untuk menolak syariat atau menghukumi syariat. Bahkan akal harus tunduk kepada syariat. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, antum bisa lihat halaman ke-193. Ini bagus sekali, diringkas oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Secara ringkas, pandangan ahlu sunnati wal jamaah terhadap akal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, syariat didahulukan atas akal. Karena syariat itu maksum, sedangkan akal tidak maksum. Nah, ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah dan yang sepaham dengannya. Kalau mu'tazilah mendahulukan akal dibanding syariat. Yang kedua, akal memiliki kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global dan tidak bersifat mendetail. Akal manusia memiliki kemampuan untuk mengenal dan memahami yang bersifat global, tetapi tidak yang bersifat mendetail. Kedetailan di dalam memahami itu ilmu yang kemudian mengembangkan kemampuan akal. Saya ulangi, akal memiliki kemampuan untuk mengenal dan memahami bersifat global, tidak bersifat mendetail. Adapun pengetahuan yang bersifat mendetail itu diperoleh dari ilmu yang mengembangkan akal. Kalau berbicara tentang agama, maka ilmu agama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Begini, akal bisa mengetahui dan memahami
dengan pemahaman yang bersifat global, tetapi tidak bersifat mendetail. Saya berikan contoh satu saja dalam bab akidah. Saya berikan satu saja contoh di dalam bab akidah, bahwasanya akal yang bersih, belum terkotori dengan berbagai macam bentuk keburukan-keburukan, akan memahami perkara ini secara global, tetapi tidak mendetail. Mendetailnya diketahui dari mana? Wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya apa? Akal yang bersih, akal yang sehat, jiwa yang bersih, bisa memahami dan mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat a'la, memiliki sifat tinggi, di ketinggian. Ya enggak? Hah? Bahkan orang kafir ketika kemudian berdoa, ya God, begini dia. Sudah deh, ini orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di ketinggian. Ente mengatakan Allah berada di ketinggian, gimana? Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh sesuatu, yakni langit. Macam-macam alasan mereka untuk apa? Menolak ini. Betul? Menolak Allah memiliki sifat al-a'la fis sama. Macam-macam omongan mereka. Tapi kalau mereka tertimpa musibah, serahkanlah pada yang ada di atas. Mereka nih. Anda pernah dengar mereka mengatakan, ya udah bagaimana lagi, kita serahkanlah kepada yang berada di mana-mana. Antum pernah dengar mereka mengucapkan kalimat itu? Sudah takdir yang di atas. Mereka tidak katakan sudah ditakdirkan pada yang berada di mana-mana. Ini orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala fis sama, secara fitrah bawaan yang sehat, mereka menetapkan dan mengenal Allah fis sama. Keburukan filsafat dan akidah Mu'tazilah lah yang menyebabkan mereka mengatakan Allah berada di mana-mana. Tetapi fitrah mereka suatu saat akan mengatakan, ya udahlah kita serahkan kepada yang ada di atas. Maksudnya apa? Cicak. Enggak. Apa dong? Allah. Loh, bukankah menurutmu Allah ada di mana-mana? Kan terjebak tuh pada suatu saat. Maka akal yang sehat, hati yang bersih, bisa mengenal dan mengetahui bahwasanya Rabb Tabaraka wa Ta'ala berada di ketinggian fis sama. Betul? Ini pengetahuan secara global, siapapun mengetahuinya. Tetapi kita tidak akan mungkin bisa mengetahui Allah itu fis sama, istiwa alal ars, kecuali lewat apa? Wahyu. Iya enggak? Maka pengetahuan Allah istiwa alal ars itu adalah pengetahuan yang bersifat mendetail yang diperoleh lewat wahyu. Antum bisa tahu dari mana Allah istiwa alal ars? Apakah akal akan menetapkan hal seperti itu? Tidak. Yang ditetapkan oleh akal yang sehat dan hati yang bersih, Rabb Tabaraka wa Ta'ala, itu berada di ketinggian. Bahkan orang-orang yang mengingkari ini pada suatu saat akan terjebak dengan mengatakan, kita serahkan kepada yang ada di atas. Ini orang-orang yang mengingkari pada suatu saat akan terjebak dengan mengatakan hal seperti ini. Tapi siapapun manusia, tidak akan mungkin bisa sampai kepada pengetahuan yang mendetail bahwasanya Allah fis sama istiwa alal ars, kecuali lewat apa? Lewat apa? Wahyu. Baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Lihat bagaimana kemudian keterbatasan akal di dalam mengetahui sesuatu.
Akal itu hanya mengetahui sesuatu yang bersifat global umum. Adapun yang mendetail, maka di sana diperlukan ilmu. Dan sumber ilmu agama, Allah dan Rasulnya. Wahyu. Ini yang kedua. Akal nggak bisa mencapai yang mendetail, nggak bisa. Nggak bisa. Akal tidak akan mungkin bisa sampai kepada perincian yang mendetail. Itu tidak mungkin. Perincian yang mendetail khususnya di dalam bab perkara agama muncul dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, apa yang benar dari hukum-hukum akal pasti tidak akan bertentangan dengan syariat. Ini pasti. Akal yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan syariat. Nggak mungkin. Kalau misalnya terjadi pertentangan antara akal dengan syariat, maka yang pertama, syariat harus didahulukan. Yang kedua, akalnya nggak sehat. Maka yang dituduh akal, bukan syariat. Kan konsekuensinya lebih mudah menuduh akal daripada syariat. Kalau Anda menuduh akal Anda tidak sehat, Anda sedang menyalahkan diri Anda sendiri. Ini kok kayaknya nggak masuk akal ya. Akal saya yang tumpul lagi lemah. Itu kan sedang menyalahkan diri sendiri ya. Coba, ini kok nggak masuk akal ya. Jangan-jangan ini yang salah. Ini itu maksudnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti lagi ngapain itu? Menuduh syariat yang keliru. Konsekuensinya lebih rendah yang mana atas orang yang beriman? Menuduh akalnya yang lemah dibanding syariatnya yang lemah. Lagian syariat tidak akan mungkin lemah. Pasti benar karena muncul dari Allah dan Rasulnya. Maka pasti ketika akal bertentangan dengan syariat, akalnya yang lemah dan harus didahulukan syariat. Adapun orang-orang yang akalnya kuat, maka bisa jadi dia melihat apa yang menurut kita tidak masuk akal, masuk akal. Betul nggak? Sebagaimana saya punya akal, Anda punya akal di dalam memahami Al-Quran maupun As-Sunnah, tetapi jangan sekali-kali akal kita samakan dengan akalnya Ibnu Taimiyah. Jangan sekali-kali kita katakan Ibnu Taimiyah laki-laki. Berakal, punya otak. Saya juga laki-laki, berakal dan punya otak. Betul, bos. Kalau ditinjau dari segi laki-lakinya, ya Ibnu Taimiyah laki-laki, kita juga laki-laki. Kalau ditinjau dari segi gender ya. Ditinjau dari segi apa? Gender. Ibnu Taimiyah laki-laki, kita juga laki-laki. Tapi mentang-mentang Ibnu Taimiyah laki-laki, kita juga laki-laki, bukan menunjukkan akal kita sama dengan akalnya Ibnu Taimiyah. Enggak, bos. Jauh. Jauh. Bukhari, yang dimaksud Bukhari, Imam Bukhari, laki-laki. Saya juga laki-laki. Imam Bukhari boleh berpendapat, saya juga boleh berpendapat. Hendaklah orang yang ngomong kayak gini tahu diri. Atau kalau tidak tahu diri, beli cermin yang besar-besar. Sehingga dia bisa mengaca gitu loh ya. Siapa dia dibanding Imam Bukhari. Imam Bukhari berakal, kita juga berakal. Tetapi kekuatan akal Imam Bukhari, kekuatan akal Ibnu Taimiyah, kekuatan akalnya Al-Albani, tidak serupa dengan kekuatan akal kita. Bahkan sebagian di antara kita mungkin tidak berakal. Enggak. Iya kan? Maka di sisi kita tidak masuk akal, mungkin di sisi Ibnu Taimiyah yang akalnya kuat masuk akal. Maka yang mengatakan tidak masuk akal itu siapa dulu gitu loh. Hah? Yang mengatakan tidak masuk akal itu siapa dulu? Kalau atas orang yang akalnya tumpul, maaf, pengalamannya kurang, semuanya nggak masuk akal. Atas orang yang akalnya kuat, pengalamannya banyak, banyak hal yang bisa masuk akal. Maka apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat.
Dan yang kelima ini pada hakikatnya adalah turunan dari yang ketiga. Maaf, yang kedua. Penentuan hukum-hukum tafsiliyat, hukum-hukum yang terperinci adalah hak prerogatif syariat. Yang kelima ini turunan yang kedua. Akal tidak akan mungkin mengetahui yang bersifat detail, tafsil, nggak mungkin. Yang keenam, akal tidak akan mungkin menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu. Walaupun akal bisa mengetahui ini baik dan buruk. Akal bisa tahu ini baik dan buruk. Tetapi hukum atas kebaikan itu apa? Sebagaimana hukum atas keburukan itu apa? Akal tidak mengetahuinya. Sebagaimana juga konsekuensi dari kebaikan dan konsekuensi dari keburukan berupa pahala dan dosa, akal tidak akan mungkin bisa mengetahuinya. Ini yang ketujuh. Iya kan? Konsekuensi dari kebaikan berupa ganjaran pahala, dan konsekuensi dari keburukan yakni berupa dosa lagi azab, tidak mungkin akal bisa mengetahuinya. Makanya menetapkan ganjaran pahala lewat akal itu suatu yang keliru, kekurang ajaran terhadap syariat. Siapa yang memakan tempe 3 kali sehari dalam takaran 1 potong, maka akan mendapatkan ganjaran pahala mati syahid. Dari mana ini riwayatnya? Ya akal saya yang mengatakan seperti itu. Tukang tempe. Ini kekurang ajaran terhadap syariat. Ganjaran atau pahala tidak akan mungkin bisa ditetapkan lewat akal. Karena memberikan ganjaran atas suatu kebaikan dan memberikan balasan atas suatu keburukan, yang memberikan ganjaran dan balasan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak akan mungkin mengetahui berapa ganjaran atas kebaikan, sebagaimana berapa balasan keburukan, kecuali Allah dan Rasulnya yang menjelaskan. Maka jangan sekali-kali mengatakan siapa yang mengerjakan amal ini akan mendapatkan itu, tanpa datang keterangan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dari mana bang? Ya saya terka-terka saja. Gak mungkin. Sebagaimana janji surga dan ancaman neraka, ini ditentukan oleh syariat, bukan oleh akal. Karena yang ke-8 ini, janji surga dan ancaman neraka, itu merupakan turunan dari yang ke-6 dan yang ke-7. Ganjaran atas perbuatan baik tidak akan mungkin diketahui kecuali lewat perantaraan wahyu. Ya, maka seluruh dari kebaikan apabila terkumpulkan dan pelakunya berhak untuk mendapatkan surga pun munculnya berdasarkan keterangan wahyu. Kemudian yang ke-9, tidak ada kewajiban tertentu terhadap Allah yang ditetapkan oleh akal kita kepadanya. Misalnya, Allah wajib memiliki sifat ini. Sifat wajib bagi Allah. Menarik nih. Kenapa Allah memiliki? Gimana saya menyusun kalimatnya? Allah wajib memiliki sifat seperti ini. Atau dalam bahasa yang lain, sifat wajib bagi Allah. Bang, kenapa dikatakan sifat itu wajib atas Allah? Ya karena akal saya, akal kita, akal manusia, ya, mengarahkan kepada tidak mungkin Allah tidak memiliki sifat tersebut. Yakni wajib Allah memiliki sifat tersebut. Nah, ini tidak mungkin. Tidak boleh akal mewajibkan sesuatu atas Allah. Bahkan Allah lah yang mewajibkan sesuatu atas akal dan jasad kita.
Sifat yang wajib atas Allah adalah begini. Kenapa dikatakan sifat itu wajib atas Allah? Ya kalau tidak ada berdasarkan pemahaman nalar akal kita, dia tidak layak atas Allah. Maaf, maka zat itu tidak layak dikatakan sebagai Allah. Maka sifat itu wajib ada pada Allah. Siapa yang pernah belajar sifat wajib? Sifat wajib, begini ya, menetapkan sifat wajib atas Allah itu berdasarkan akal. Ketika ditanya, kenapa sih harus ada sifat wajib bagi Allah? Karena akal menentukan hal seperti itu. Iya, kenapa? Karena kalau sifat tersebut tidak ada, maka zat tersebut tidak layak dikatakan atau dikategorikan sebagai Allah. Lihat itu, akalnya bermain di situ ya. Kelihatannya logis banget. Tetapi dia mewajibkan sesuatu atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang mewajibkan itu bukan hamba kepada Allah, tapi Allah lah kepada hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat sesuatu sebagaimana yang dia kehendaki. Dan dia tidak diwajibkan oleh hambanya. Hambanya lah yang diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana Allah tidak ditanya atas apa yang dia perbuat, tetapi hamba-hambanya lah yang akan ditanya atas apa yang mereka perbuat. Lihat ini. 9 hal yang disebutkan di dalam buku ini. Allahu a'lam bissawab. Taib ikhwan. Ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Sepertinya nampaknya wajah-wajahnya sudah mulai muram. Insyaallah, Fadol. Apa tuh? Mana dia? Udah? Apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Apa yang ditanyakan tadi? Apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Iya, karena syariat yang bersih tidak akan mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Ini suatu kaidah yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syariat yang suci tidak akan mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Hah? Kalau kemudian dijumpai akal yang sehat, akalnya sehat ya, ternyata kemudian menjumpai ada hal yang agak aneh-aneh, begitu ya, maka ini hanya ada 2 kemungkinan. Syariatnya itu bukan syariat yang bersih, yakni telah disusupi dengan berbagai macam kurofat. Atau kemudian syariatnya bersih suci, tetapi akalnya belum sampai masuk ke dalam apa? Memahami kebersihan syariat. Contoh, ada kisah hikayat, ya hikayat-hikayat kayak gini memang beredar di mana-mana. Yang atas orang yang berakal, asal akalnya bersih, geli dia dengarnya, bukan geli dalam artian gembira, senang, tetapi geli dalam artian apa? Ngeledek. Kok bisa-bisanya kayak gini? Singkat cerita kisah. Ini orang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang yang soleh. Beliau adalah ulama dari kalangan mazhab Hambali, berada di atas akidah salafus soleh. Beliau memiliki beberapa karamah. Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Tetapi sebagian orang yang kagum kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ini bersikap berlebih-lebihan kepada sosok Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai kepada tingkatan mengarang-arang cerita yang cerita itu sungguh sangat jauh atas hakikat keadaan sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini ada kisah yang dibawakan di dalam buku-buku. Contohnya buku putih Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah diterjemahkan oleh pustaka, kalau saya tidak salah ingat, Darul Falah.
Ada buku putih Syekh Abdul Qadir Jailani diterjemahkan oleh Pustaka Darul Falah Jakarta. Kalau saya tidak salah, mengingat Pustaka Darul Falah yang menerjemahkannya. Saya baca itu di dalam buku itu. Saya baca kisah ini dalam buku itu. Ya. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Jailani, hikayat ini lagi-lagi hikayat. Lagi makan enak-enak. Lagi makan enak-enak. Ayam ceritanya begitu. Kemudian masyarakat di luar lagi kesusahan. Masyarakat di luar lagi apa? Kesusahan. Paceklik. Syekh Abdul Qadir Jailani makan enak, makan ayam. Kemudian datang orang tersebut, utusan, mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh, mengapa engkau malah makan enak-enak dalam keadaan, yakni apa? Mengapa engkau makan enak-enak, makan ayam, nasi, bla bla bla, dalam keadaan masyarakat, umat kesusahan? Kenapa engkau tidak mendatangi raja dan menasehati raja agar kemudian menurunkan harga-harga barang, mengecilkan upeti? Siapa yang makan ayam? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini hikayat. Saya sendiri gak percaya itu ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi saya sampaikan kepada Anda sebagai bentuk lelucon. Siapa yang makan ayam? Itu Syekh. Ada tulang-tulangnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tulang-tulangnya dipegang. Ini tulang ayam ini. Jadi ayam. Kukuruyuk ayamnya. Kukuruyuk. Habis kukuruyuk ngomong. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Mati lagi ayamnya. Kisah kayak gini mau antum percaya kalau antum punya akal sehat? Hah? Kisah ini kisah yang menggelikan. Lelucon. Dan saya sama sekali tidak percaya akan keabsahan kisah tersebut. Syekh Abdul Qadir Jailani jauh dari kisah-kisah seperti ini. Antum pernah dengar ya Pak ya? Maka apa? Sadarlah orang-orang yang protes kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka melakukan kesalahan dengan memprotes Syekh Abdul Qadir Jailani. Yaudah Syekh, kerjakan apa yang engkau mau. Pergi orang-orang ini. Sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dimakan lagi tuh ayam yang barusan kukuruyuk tadi. Antum mau percaya ini? Sebagaimana lelucon khurafat-khurafat sufi yang mengatakan, nanti kalau ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir siapa? Jawab, saya adalah anaknya si fulan. Apa-apaan ya ikhwan? Ini ngeledek syariat. Orang yang memiliki akal yang bersih, maaf, akal yang sehat, hati yang bersih, akan mendustakan kisah-kisah seperti ini. Akan mendustakan kisah-kisah yang modelnya seperti ini. Selama akalnya sehat, hatinya bersih, akan mendustakan kisah-kisah seperti ini. Karena hati yang bersih itu, kata Rasulullah SAW, istaftakaf biqalb. Mintalah fatwa kepada hatimu. Hati-hati ya ikhwan ya. Bukan berarti hati itu sumber fatwa. Atau semua orang boleh meminta fatwa kepada hatinya. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah meminta fatwa kepada hati adalah orang-orang yang memang memiliki hati yang bersih. Bukan kita. Maka kalau kemudian apa yang salah di dalam secara pemikiran akal, nggak masuk akal, dan akalnya adalah akal yang sehat, hati yang bersih, maka berat dugaan hal itu bukan syariat. Semisal para ulama mengatakan di antara cara untuk mengetahui bahwasanya hadis itu adalah hadis yang palsu, cukup lihat redaksinya. Cukup lihat redaksinya. Di antara bentuk untuk mengetahui hadis itu adalah hadis palsu, adalah amalannya kecil, ganjarannya luar biasa besarnya. Ini bentuk untuk mengetahui hadis palsu.
Karena secara akal yang sehat, bagaimana seseorang mengerjakan amal yang sepele, ganjarannya sungguh sangat besar. Bahkan sebagian hadis-hadis dihikayatkan ganjarannya melebihi amalnya Rasulullah. Akal akan mentertawakannya. Iya kan? Ada amal-amal tertentu yang ganjaran pahalanya lebih besar daripada ganjaran pahala yang ditetapkan oleh Rasulullah. Jadi langsung ketahuan itu jemaah. Nah, tapi ini dengan syarat akalnya sehat, hatinya bersih. Ketika dia mendengar ada apa yang dinisbatkan kepada syariat yang janggal, maka kemungkinan besar syariat tersebut bukan syariat Allah dan Rasulnya. Begitu. Baik. Ada lagi ikhwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gimana? Gimana gimana gimana? Gimana gimana? Jelas pelecehan terhadap sunnah yang mengatakan apa yang berada di bawah mata kaki tepatnya di neraka Rasul. Cukup bagi kita atas perkara tersebut. Yang mengatakan seperti itu Rasulullah SAW. Tetapi permasalahannya, apakah orang yang isbal pasti masuk ke dalam neraka? Ini permasalahan lain. Iya kan? Karena menghukumi orang yang isbal, si fulan pasti masuk neraka, itu kan hukum tanzil, nazil, turun. Jadi ada hukum umum, yang berlaku umum, bahwasanya apa yang berada di bawah mata kaki tempatnya di neraka, itu pembicaraan hukum umum yang bersumber dari Rasulullah. Tetapi ketika kemudian ditanzil, diturunkan kepada orang per orang, ini ada pembicaraan lain. Tetapi mengatakan, masa iya berada di bawah mata kaki kain tempatnya di neraka, sambil dengan tanda atau nada ngeledek, itu melecehkan sunnah. Jelas. Tetapi dalam bentuk hukum nazilnya, diturunkan kepada kasus orang per orang, ini perlu perincian. Begitu ya. Tapi jelas mengatakan bahwasanya apa? Apa-apaan? Masa gara-gara kain di bawah mata kaki tempatnya di neraka? Kalau dia mengucapkan kalimat tersebut dengan nada ngeledek, bermain-main, mencemooh, ini bentuk diantara tidak mengagungkan sunnah. Ada satu buku yang bagus kutip, buku kecil, yang saya sarankan agar kemudian dipelajari oleh kita. Judulnya Ta'zimus Sunnah An-Nabawiyah. Tulisan Syekh Abdul Qayyim bin Muhammad As-Sahaibani. Hafizahullah Ta'ala. Ini buku sudah diterjemahkan. Bagaimana sikap salafus soleh di dalam mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Dan hukuman atas orang yang berpaling dari sunnah. Gak boleh. Ya, jelas itu melecehkan sunnah. Baik, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, persaksikan persaksian yang benar. Ih, bagus pertanyaannya. Pertanyaan kayak gini saya harap. Paham saya, paham, paham.
Iya, iya. Paham, saya paham. Bagus pertanyaannya. Mari kita buka halaman 185, Al-Baqarah 143. Kalau antum cermati di dalam Al-Baqarah 143 ini, sebenarnya ada dua kelompok manusia. Kalau antum cermati Al-Baqarah 143 ini, ada dua kelompok manusia. Kita mulai dari kelompok yang kedua terlebih dahulu, yang disebutkan terakhir di dalam urutan ayat ini. Yakni agar kamu Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kekuatan persaksian diperoleh lewat salah satu di antara dua hal ini. Apalagi dua-duanya terkumpul, kuat saksinya, benar. Persaksian secara ilmu, ya, atau persaksian secara karena menyaksikan apa yang dipersaksikan. Apalagi dua-duanya terkumpul. Dan pada diri Rasulullah ketika mempersaksikan kamu di dalam ayat ini, yakni para sahabat, dua-duanya terkumpul. Rasul mengilmui keadaan para sahabat. Jangan sekali-kali antum katakan Rasul jahil terhadap keadaan para sahabat. Rasul mengetahui keadaan para sahabat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan Rasul itu memiliki sifat apa? Ruhama, sayang kepada generasi sahabat, dan seterusnya. Rasul mengetahui. Berdasarkan pengilmuan, dan Rasul juga mempersaksikan tindak tanduk, tabiat, sikap, dan sifat para sahabat. Ini selesai tadi ya kita bahas ya. Sudah ini ya. Yang kedua ini sudah kita bahas. Yang ditanya tadi oleh teman kita, yang munculnya dari Kepayang betul, adalah yang pertama. Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Begitu ya. Maka kalau kemudian dibayangkan secara hidup generasi per generasi, maka Rasul mempersaksikan akan kebenaran keimanannya para sahabat. Ya enggak? Rasul mempersaksikan atas kebenaran keimanannya para sahabat. Betul atau tidak ucapan saya ini? Betul. Tidak ada yang menyanggah. Dan para sahabat mempersaksikan para tabi'in. Dan kebenaran keimanan para tabi'in itu ditimbang berdasarkan persaksian para sahabat. Betul ini ucapan saya? Nggak ada yang menyanggah? Kalau seperti itu, generasi setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka dipersaksikan oleh para tabi'in. Iya kan? Maka kebenaran keimanan para tabi'ut tabi'in ini ditimbang atau dipersaksikan oleh para tabi'in. Betul ini? Dan begitu seterusnya. Sampai pada zaman ini. Maka kebenaran keimanan seseorang pada zaman ini dipersaksikan dengan kebenaran keimanan oleh orang-orang yang ada sebelum kita. Dan terus berujung sampai ke generasi siapa? Sahabat. Makanya mata rantai dakwah Ahlussunnah manhaj salaf itu tidak terhenti sampai titik tertentu kecuali titiknya para sahabat. Gitu kan? Kebenaran kita pada hari ini bukan ditimbang berdasarkan kebenaran orang yang kemarin. Berhenti di sana enggak. Kebenaran perbuatan kita pada hari ini tidak ditimbang berdasarkan apa yang dipersaksikan oleh orang-orang yang kemarin. Kemarin ini 10, 20 tahun, 100 tahun yang lalu. Tidak berhenti di sana. Tapi terus berestafet sampai titik tertinggi yakni para sahabat.
Maka makna umatan wasaton di sini bukan umat pertengahan dalam makna moderat. Bukan umat pertengahan dalam makna moderat, apalagi kemudian dibawa kepada makna moderasi umat beragama. Jelas bukan itu maknanya. Umat wasat di sini umat pertengahan, tidak melenceng ke kiri sebagaimana tidak melenceng ke kanan. Yang namanya tengah, ya di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itulah yang kemudian disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat seingat saya 153, apa ayat 153-nya? Wa ana hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jalan yang lurus, ikuti. Artinya tidak melenceng ke kiri ke kanan, itu tengah. Fattabi'uh, ikuti. Dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus ini. Maka yang namanya ummatan wasatan itu bukan dalam makna moderasi, pertengahan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, dalam makna biasa-biasa saja. Ini melencengkan makna tafsir ummatan wasatan sebagai makna inilah generasi salaf. Mereka tidak tafrid sebagaimana mereka tidak ifrat. Mereka tidak berlebih-lebihan sebagaimana mereka tidak menggampangkan. Maka kebenaran yang dikerjakan oleh orang hari ini itu dipersaksikan oleh orang-orang yang kemarin dan terus berestafet sampai generasi sahabat. Maka jangan sekali-kali bahwasanya dipahami umat wasatan di sini adalah bentuk pembenaran atas praktik menyamakan seluruh agama. Begitu. Bisa dipahami? Khair insyaallah. Satu lagi. Dari sini semua, dari sini. Ada ikhwan? Ya udah deh dari sini kalau enggak ada. Ada dari sini? Khair insyaallah ta'ala. Apabila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah ta'ala pada kesempatan esok hari kita akan lanjutkan. Mulai dari poin yang kelima dan seterusnya. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.